Meraih Mimpi oleh Fahira Prameswari. Pagi ini aku bersiap dengan cepat, terburu mengejar waktu. Hari pertama masuk sekolah, setidaknya jangan sampai terlambat, ingatku dalam hati. Hari ini adalah hari pertama MPLS, atau biasa disebut masa pengenalan lingkungan sekolah. Jantungku berdetak cepat tanpa sebab. Sepertinya adrenalin yang memacu dalam tubuhku melonjak drastis saat mengingat hari ini aku akan bertemu orang baru yang akan berbagi kelas denganku nanti. Berbagai kemungkinan muncul di pikiranku, namun sebisa mungkin aku berpikir positif. Ayolah, semua pasti akan berlalu kan? Hah? Maaf kak, saya gak dengar. Perempuan yang bernama Najwa itu terus bersikap aneh. Ia seperti sengaja mengucilkan diri dan menjauhkan diri dari kami semua. Dengan badan kurusnya yang mungil, ia duduk dengan teman barunya bernama Arwendita. Jika Najwa adalah semut kecil yang rentan, maka Arwendita adalah gajah besar pemberani. Lucu melihat mereka berdua, seperti ikan hiu dan ikan remora saja. Tentunya mereka tidak akan menjadi teman sekelasku untuk 3 tahun ke depan kan? Aku tak hentinya bertanya dengan kakak kelas OSIS yang bertugas mengawasi berlangsungnya MPLS mengenai penempatan kelas kami nantinya. Ia bilang bahwa penempatan kelas kami nanti akan diacak dengan kelas lainnya. Seketika aku menjadi tenang. Tentu saja aku tidak mau memiliki teman sekelas aneh semasa SMA aku. Aku ingin masa SMA aku menjadi spesial, memorable, dan tentunya seru. Di hari ketiga MPLS, kami disajikan dengan demo ekstrakurikuler. Banyak sekali ekstrakurikuler di sekolah ini. Namun pilihanku akhirnya jatuh kepada ekstrakurikuler Paskibra. Memang sejak dulu aku sangat ingin menjadi pembawa bendera merah putih pada saat upacara. Namun semua itu tidak dapat terwujud karena semasa SMP aku tidak mengikuti ekskul Paskibra. Harapanku, semoga aku bisa menjadi pembawa baki di Istana Negara nanti. 3 hari MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah berlalu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang spesial selain fakta bahwa ternyata teman sekelasku nanti saat MPLS akan menjadi teman sekelasku untuk 3 tahun ke depan. Sial, ternyata dikarenakan kami lulus melalui jalur tes, kami akan tetap menjadi teman sekelas selama 3 tahun ke depan. Doakan saja aku dapat melewati masa SMA aku seperti mimpiku selama ini. Hari-hari SMA aku belajar lancar, dan hal itu berbanding lurus dengan tes masuk ekstrakurikuler Paskibra. Sudah beberapa minggu kami latihan persiapan untuk perayaan 17 Agustus. Sekedar informasi, formasi yang akan kami gunakan nanti untuk perayaan 17 Agustus sudah ditentukan. Kami akan menggunakan formasi yang sudah pernah digunakan oleh Paskibraka di Istana Presiden pada tahun 2018. Hanya ingin memberitahu, dari kelasku ada 5 orang yang menjadi anggota Paskibra. 5 orang tersebut adalah aku, Inaya, Aulia, Rahmat, dan Najwa. Iya, Najwa yang pernah aku ceritakan, si kecil yang suka menyendiri. Aku dan teman sebangkuku, Naya, pernah membicarakannya tentang bagaimana Najwa selalu menyendiri dan hanya berteman dengan Arwendita. Entahlah, mungkin Arwendita berteman dengannya juga karena rasa kasihan. Tidak ada yang tahu. Paskibra sangatlah menyenangkan. Aku tidak akan berbohong. Aku menyukai semua hal tentangnya. Mulai dari lingkungannya yang asik, teman-temannya yang dekat satu sama lain, dan setiap pelatihannya. Di sini aku banyak mempelajari tentang kedisiplinan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Sangat menyenangkan rasanya sampai aku melupakan segalanya. Keluargaku pun mendukungku mengikuti keinginanku selama ini, dan hal itu membuatku lega rasanya. Karena jadwal paskib yang sangat padat, akan terasa sangat mengganjal jika keluarga aku tidak mendukung kegiatan ini. Aku mengikuti setiap latihan dengan bersemangat. Oh iya, jangan lupakan tentang Najwa. Semenjak kami mengikuti paskib,
Aku jadi lebih banyak melewati waktu dengannya. Ternyata, ia tidak seburuk yang kubayangkan. Karena intensitas kami bertemu semakin tinggi, aku juga jadi semakin banyak menghabiskan waktu dengannya. Tentu saja dibandingkan teman sekelas yang lain, aku lebih dekat dengan anak paskib lainnya di kelasku. Selain kami yang selalu bertemu di kelas, kami juga akan bertemu pada saat latihan sepulang sekolah. Semua terasa menyenangkan sampai H-1 bulan acara perayaan Hari Kemerdekaan Nasional, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Intensitas latihan yang semakin sering dan juga tugas sekolah yang semakin menumpuk membuatku agak kewalahan. Aku adalah tipe orang yang tidak bisa sekaligus melakukan banyak hal, atau konsentrasiku akan terpecah. Kurasa hal itu jugalah yang membuat nilaiku akhir-akhir ini menurun. Di antara fase kegelisahanku karena mengetahui nilaiku buruk, sebuah pengumuman seakan menjadi pencerah hari-hariku. Ternyata, selama ini saat kami sedang latihan, para senior dan Purna, yaitu adalah senior yang sudah menjadi alumni, memperhatikan kami. Mereka memperhatikan dari segi gerakan, kehadiran, dan juga kedisiplinan kami. Tunggu, yang membuatku senang bukanlah fakta bahwa mereka memperhatikan kami. Namun, fakta bahwa mereka memperhatikan kami untuk menyortir siapa yang cocok dan akan menjadi pemegang baki. Aku sangat senang mendengar jika namaku masuk dalam daftar calon pemegang baki. Beberapa hari setelahnya, kami para anggota yang namanya ada di antara calon pemegang baki dipanggil saat sedang istirahat. Kami bingung karena dipanggil tanpa alasan yang jelas. Ternyata mereka memanggil kami untuk dites siapa yang akan menjadi pemegang baki. Sungguh, jantungku berpacu sangat cepat. Faktor dari adrenalin yang berpacu dikarenakan rasa senang, antisipasi, dan takut. Tes itu berlangsung sampai waktunya kami semua pulang. Para senior dan Purnaku bilang jika mereka akan memberitahu hasilnya besok. Aku sangat excited menunggu hasilnya. Dengan semangat kuceritakan hariku pada keluargaku. Sungguh aku tidak sabar menunggu hari esok. Bel pulang sekolah terasa sangat lama. Rasanya aku ingin sekali membunyikan bel itu sendiri agar kami bisa cepat pulang dan aku bisa langsung latihan. Sungguh tak sabar rasanya ingin mengetahui tentang siapa yang akan menjadi pemegang baki. Ina yang merupakan teman sebangkuku turut menantikan hasilnya juga. Ada 5 anggota yang kemarin terpilih untuk menjadi calon pemegang baki. 5 anggota itu adalah aku, Zara, Amalia, Kak Wulan, dan juga Kak Ajeng. Tenang saja, aku yakin kamu yang akan terpilih, Put. Ucap Najwa kepadaku saat kami bertiga bersiap untuk latihan. Tak lama suara Inaya terdengar. Tapi jangan terlalu berharap dulu. Kak Wulan juga sudah pernah menjadi pemegang baki pada saat mereka lomba tahun lalu. Aku tersenyum mendengar penuturan mereka berdua. Tak usah khawatir, kalau memang sudah rezeki, aku pasti tidak akan tertukar. Aku menenangkan mereka. Walau sebenarnya dalam hati pun aku tak jauh berbeda dengan mereka. Kami sama-sama menantikan hasilnya. Kami semua berbaris sesaat sebelum memulai latihan yang merupakan sebuah kebiasaan kami untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini, kami tak hanya berdoa. Ternyata ada pengumuman yang akan disampaikan seniorku di depan sana. Aku tahu, ini pasti mengenai hasil tes malam. Aku memejamkan mata dan merapalkan doa, berharap namaku yang akan menjadi nama yang disebut oleh seniorku. Dan yang menjadi pemegang baki ialah, ayo, pasti udah gak sabar nunggu kan? Yang menjadi pemegang baki ialah, jeng. Selamat kepada Putri Ayu Anandita. Kosong. Otakku blank saat mendengar namaku dipanggil. Aku tak sadar jika aku sudah mengucap alhamdulillah dengan cukup keras, membuat senior dan teman seangkatanku tertawa saat melihat reaksiku. Ternyata rasanya mengucap alhamdulillah saja tak cukup.
Aku sangat menahan diriku agar tidak berguling-guling di lantai, dikarenakan diri ini yang sangat senang. Tidak nyata rasanya. Sangat ingin rasanya berteriak, "Mama, anakmu ini akan menjadi pemegang baki." Tak sabar pulang untuk memberitahukan berita gembira ini pada keluargaku. Aku sangat deg-degan. Hari ini adalah hari pertama aku berlatih sebagai pemegang baki. Sekedar info saja, pada saat upacara berlangsung nanti, kami akan menggunakan formasi yang pernah digunakan sebelumnya. Pada formasi ini, kami akan dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama adalah tim pasukan 8. Tim ini beranggotakan 8 orang yang isinya adalah 3 orang pengibar bendera, pemegang baki, dan juga pengawal yang melengkapinya. Tim kedua adalah tim yang berisikan semua anggota Paskibra yang tidak berada di pasukan 8. Pada saat pengibaran bendera nanti, tim kedua akan berada di depan tim pertama. Lalu tim pertama akan berhenti tepat di depan podium agar pemegang baki dapat mengambil bendera merah putih yang akan diserahkan oleh pembina upacara. Setelah mengambil sangsaka, kedua tim tersebut akan bergerak menuju tiang bendera melalui rute yang sudah ditentukan. Kami berlatih dengan aku sebagai pemegang baki untuk pertama kali. Aku takut dan semangat di saat yang bersamaan. Takut membuat kesalahan dan semangat karena aku dapat menjadi yang kuinginkan. Tentunya itu semua tidak terjadi secara instan. Tak seperti yang kupikirkan. Ternyata menjadi pemegang baki itu melelahkan. Bukan lelah dalam artian sebenarnya sih, hanya saja tugas menjadi seorang pemegang baki sangat melelahkan otot mukaku agar dapat selalu tersenyum, dan melelahkan otot tanganku yang harus berada dalam posisi yang sama untuk beberapa lama. Namun tetap saja menyenangkan, aku menyukainya. Semua tentang pemegang baki, aku menyukainya. Sudah menjadi mimpiku sejak lama. Pertemananku dengan Inaya dan juga Nazwa semakin dekat. Ternyata Nazwa adalah orang yang lucu dan asik. Memang benar kata orang, jika kita tidak dapat melihat orang dari luarnya saja. Aku sangat senang berteman dengan mereka. Rasanya seperti aku sudah menemui teman yang sangat klik dan cocok denganku. Hubunganku dengan teman seangkatanku di Paskibra juga berjalan dengan baik. Walaupun terkadang kami mengalami sedikit cekcok, namun hey, jika 20 kepala disatukan di satu tempat, tentu saja ada perbedaan pendapat, bukan? Dengan adanya pertengkaran kecil itulah, kami dapat lebih memahami satu sama lain. Kami banyak menghabiskan waktu bersama. Kurasa hal itulah yang membuat kami menjadi kompak satu sama lain. Kami saling mendukung, melengkapi, memahami, dan mempercayai satu sama lain. Beberapa bulan belakangan ini, kami layaknya keluarga sendiri. Kami mempunyai satu semboyan, yaitu adalah jika satu tumbang, maka semua tumbang. Dan jika satu sukses, maka semua sukses. Terima kasih angkatanku. Oke, kalian boleh istirahat sekarang ya. Ingat, kembali pada pukul 4:30 sore. Jangan ada yang telat ya. Kami langsung membubarkan diri setelah mendengar seruan dari pelatih kami. Karena sekarang sudah memasuki waktu sholat asar, maka masing-masing dari kami bersama-sama berjalan menuju masjid sekolah. Samar-samar aku dengar bisikan beberapa suara dari belakangku. Aku dengar juga begitu. Aku langsung berbalik untuk menuntaskan rasa penasaranku. Hal yang sama terjadi pada Nazwa dan Inaya yang berada di sampingku. Apa yang sedang kalian bicarakan? Inaya bertanya pada Cut dan Zahra yang sedari tadi terus-menerus berbisik yang membangkitkan rasa penasaran kami bertiga. Cut dan Zahra menghentikan langkahnya yang sontak langsung membuat kami bertiga berhenti juga dan saling menatap satu sama lain untuk beberapa detik. Zahra langsung menatap aku, Inaya, dan Nazwa satu persatu, lalu mendekatkan diri kepada kami. Aku bingung apa yang sebenarnya mereka bicarakan.
hingga membuat mereka berdua tampak was-was seperti ini. Hei, aku mendengar selentingan. Zahra membuka suara. Katanya, alasan mengapa Dava sekarang ini jarang masuk sekolah adalah karena ia ingin keluar. Ah benar, Dava. Ia adalah salah satu anggota paskibra dari angkatanku. Aku mengingat jika memang akhir-akhir ini ia jarang ikut latihan dan sengaja menghindari kami. Astaga, benarkah ia ingin keluar dari sekolah ataupun paskibra maksudku? Dan hal yang paling mengejutkan ialah Cut menambahi kemudian, semakin mendekat lalu berbisik pelan. Ada kabar kalau dia memakai obat-obatan terlarang. Hah? Astagfirullah. Serius? Sontak aku dan Inaya, juga Najwa langsung terkejut mendengarnya. Dava bukanlah orang seperti itu. Kalian dengar berita ini dari mana sih? Udah valid itu. Kalau salah tuduh bisa menimbulkan fitnah loh. Aku bertanya pada Cut juga Zahra. Mereka berdua mengedikan bahu lalu begitu saja. Aku hanya mendengar selentingan saja. Suara Zahra terdengar samar. Oh Tuhan, masalah apa lagi ini? Sekarang kami semua dikumpulkan di aula yang berada di sekolah kami untuk membahas suatu permasalahan. Rumor menyebar begitu cepat. 2 hari setelah aku mendengar selentingan kabar dari Cut dan Zahra, kami langsung dikumpulkan untuk membahas rumor tersebut. Dan sekarang disinilah kami. Para senior dan Purna sedang beradu pendapat di depan sana. Sedangkan kami, para junior, hanya dipersilahkan duduk dan memperhatikan mereka. Seharusnya sih kami tidaklah memiliki andil di sini dan tidak harus menghadirinya. Namun karena yang terkena masalah adalah salah satu anggota dari angkatan kami, maka kami harus mendampinginya. Walaupun sekarang ia masih belum menunjukkan wajahnya. Mana sih Dava? Kalian tahu apa sebab dari kejadian ini? Jika rumor itu emang benar adanya. Salah satu Purna yang sekaligus merupakan pelatih kami bertanya. Sontak kami pun menggeleng. Air muka pelatih kami memang sudah keruh sejak ia mendengar rumor tersebut. Kalian masih mau mengibarkan bendera kan? Kami mengangguk bersamaan. Para senior dan Purna sudah berhenti berdebat sejak kami membuka suara. Nama paskibra sekolah ini bisa tercoret. Saya masih tidak habis pikir bagaimana bisa ada anggota paskibra yang berbuat seperti itu. Salah satu Purna langsung berteriak menambahkan. Aku dan angkatanku refleks saling menatap satu sama lain. Kami tidak mempercayai rumor tersebut. Kami tahu jika Dava bukanlah orang seperti itu. Walaupun akhir-akhir ini ia menghindari kami. Kami yakin ia mempunyai alasannya sendiri. Dava bukanlah orang seperti itu. Siap, izin kak. Salah satu senior kami bertanya. Dan pelatih pun menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Siap, kita masih belum bisa mempercayai rumor tersebut dong kak. Masih belum jelas kebenarannya dan masih belum ada verifikasi dari yang berkaitan. Lagi pula, kami tahu kok kak kalau Dava bukanlah orang seperti itu. Kak Mazrura namanya yang membela kami dan angkatan kami. Sungguh saat ini aku rasanya sangat ingin berterima kasih kepada Kak Mazrura karena sudah membela kami. Lalu perdebatan alat lainnya pun dimulai lagi. Psst. Aku mendengar suara dari belakangku. Dan ternyata angkatanku sudah duduk melingkar. Aku bergabung bersama mereka. Kalian percaya dengan rumor itu? Salah satu dari kami bertanya masih dengan suara kecil. Roni namanya. Aku dan yang lainnya langsung menggelengkan kepala keras. Gak mungkin lah. Kita semua kan tahu kalau Dava bukanlah orang seperti itu. Aku yakin dia pasti punya alasannya sendiri. Lagi pula, apa sih yang membuat para Purna dan senior sampai sangat memperdebatkan hal ini?
Kan gak ada bukti konkret kalau Dava benar-benar melakukannya. Aku berbicara panjang lebar. Kalian masih belum mendengar cerita keseluruhannya ya? Dewi yang dari tadi membungkam mulutnya akhirnya bersuara. Banyak yang bilang itu bukan hanya sekedar rumor. Ia menjeda, membuat kami semakin penasaran. Ada beberapa yang menyatakan jika mereka beberapa kali melihat Dava menukar uang dengan beberapa. Entahlah, mereka bilang jika itu bubuk narkotika di salah satu gang dekat sekolah. Kami terkesiap. Ternyata kami memang belum benar-benar mengetahui keseluruhan cerita. Tidak sampai di situ. Beberapa teman sekelasnya pun pernah menemukan beberapa bubuk di tas sekolahnya. Mereka berpikir jika mungkin itu adalah bubuk kapur atau apa. Sampai rumor kemarin meletus. Banyak yang semakin meyakini jika bubuk yang pernah mereka temukan itu adalah bubuk narkotika. Seperti ganja dan sebagainya lah. Kami semua terdiam, tercengang saat mengetahui cerita lengkap dari rumor tersebut. Dan tidak hanya itu, aku mendengar beberapa kabar. Jika rumor itu terbukti benar, maka kita semua tidak akan mengibarkan bendera. Hening. Kami semua terdiam mendengar penuturan terakhir Dwi. Ternyata itu maksud dari pertanyaan pelatih kami tadi. Astaga, kami benar-benar buta tak mengetahui permasalahan inti dari masalah ini. Suara pintu terbuka pelan. Semua perdebatan alot yang sedari tadi terdengar pun menjadi hening. Semua mata tertuju pada pintu tersebut. Yang membuka pintu itu ialah Dava. Mukanya pucat dan terlihat beberapa keringat membasahi wajahnya. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju pelatih dan menyalam tangannya. Lalu kami, para junior, pun dipanggil dan ikut menduduki kursi melingkar berbentuk lonjong besar yang ada di aula tersebut. Setelah kami duduk, cecaran pertanyaan pun langsung bertebangan keluar dari mulut para pelatih dan senior. Sungguh, kurasa ini akan menjadi hari yang panjang. Semoga Dava dapat bertahan dengan ini semua. Setelah beberapa lama, akhirnya untuk pertama kalinya, Dava membuka suara. Kami, para junior, yang sedari tadi diam, langsung memusatkan perhatian kepadanya. Dan begitu juga semua senior dan Purna. Ruangan ini menjadi kembali hening. Siap, izin kak. Dava membuka suara. Pelatih menganggukkan kepalanya. Siap. Saya di sini hadir karena kemarin teman seangkatan saya memberitahukan kepada saya bahwa hari ini kakak semua ingin meminta penjelasan dari saya mengenai rumor yang akhir-akhir ini beredar. Saya di sini ingin meluruskan tentang rumor yang beredar, Kak. Beberapa hari ini saya mendengar ada rumor tidak menyenangkan yang beredar mengenai saya. Dava menjeda ucapannya. Lalu, apa semua rumor itu benar adanya? Salah satu Purna memotong ucapan Dava. Sungguh, Purna itu sangat menyebalkan. Dava terdiam. Pelatih lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Kenapa kamu akhir-akhir ini tidak latihan? Dava tertunduk. Lalu ia menjawab pelan. Saya ada urusan, Kak. Suaranya terdengar letih. Entahlah, seperti sedang menanggung masalah besar. Purna yang tadi sempat memotong ucapan Dava, sekarang kembali bersuara. Apa kamu tidak bisa menyisihkan 5 menit waktumu untuk menyampaikan izin? Kalau kamu itu nggak ikut latihan, kita di sini punya aturan, jangan malah seenaknya kamu menghilang. Dava tertunduk semakin dalam. Pelatih kami pun kembali bersuara. Kalau kami boleh tahu, apakah urusanmu itu berkaitan dengan rumor yang beredar?
Dava menganggukkan kepalanya. Para Purna sudah ribut dan akan kembali berdebat. Namun semua dihentikan oleh pelatih kami yang mempersilahkan Dava agar kembali melanjutkan ucapannya. Memang berkaitan, Kak, namun itu tidak seperti bubuk yang beredar. Demi Tuhan, saya tidak pernah memegang barang haram itu. Dava kini mendongakkan kepalanya, menunjukkan wajahnya yang mengeras. Saya tidak tahu siapa yang mengedarkan rumor tidak bertanggung jawab seperti itu. Tapi demi Tuhan, semua rumor itu tidak benar. Lalu mengalirlah kebenarannya mengenai keluarga Dava yang serba kekurangan, ibunya yang sekarang sedang sakit keras dan membutuhkan obat-obatan yang harganya tentu tak murah. Dan juga ia yang harus bekerja sepulang sekolah agar bisa menambah uang untuk membeli obat-obatan ibunya. Dan mengenai Dava yang katanya pernah membeli bubuk obat-obatan terlarang di salah satu gang dekat sekolah, ternyata ia memang membeli bubuk obat di situ. Namun, bubuk tersebut adalah obat untuk ibunya. Ia tidak sanggup membeli obat untuk ibunya di apotek karena harganya yang sangat mahal. Maka Dava pun membelinya dari kenalannya di luar sekolah yang merupakan anak dari pemilik apotek. Teman Dava itu merasa kasihan dan menjual obat tersebut kepada Dava dengan harga yang jauh lebih murah. Sedangkan mengenai bubuk obat yang ditemukan di tas Dava, ternyata bubuk tersebut merupakan obat ibunya Dava yang terbawa ke sekolah. Ya Allah, ternyata selama ini rumor tersebut adalah fitnah. Selama Dava menjelaskan tentang kondisinya dan kondisi keluarganya, banyak kulihat raut muka senior dan Purna yang berubah dan melembut. Ada yang menampilkan ekspresi bersalah, kasihan, dan banyak lagi lainnya. Akhir putusan dari pertemuan hari ini adalah kami akan mengumpulkan dana untuk membantu pengobatan ibunya Dava. Dava juga akan tetap diperbolehkan untuk mengikuti upacara pengibaran bendera nanti. Dan yang terakhir, kami semua akan memverifikasikan hal yang sebenarnya terjadi kepada pihak sekolah agar rumor tersebut tidak ditanggapi serius oleh siswa lain lagi dan agar rumor tersebut segera berhenti. Besok adalah hari upacara pengibaran akan berlangsung. Dan sesuai dengan tradisi dari tahun-tahun sebelumnya, hari ini kami akan melakukan latihan fishman dan juga acara pengukuhan. Sekedar info saja nih, latihan fishman adalah latihan fisik dan mental yang biasanya kami lalui. Bedanya latihan fishman dengan latihan biasa adalah, jika di fishman kami akan melakukan perenungan mengenai berbagai hal, maka di latihan biasa kami hanya akan melakukan latihan fisik dan baris berbaris saja. Nah, sedangkan acara pengukuhan adalah acara yang setiap tahunnya dilakukan malam sebelum kami melakukan upacara pengibaran bendera. Setelah kami melakukan latihan fishman, tidak seperti hari lainnya di mana biasanya kami bisa langsung pulang. Hari ini, kami disuruh mengganti baju kembali ke seragam sekolah. Setelah itu, kami disuruh masuk ke salah satu musola. Ternyata acara pengukuhan sedang dilakukan. Aduh, kami bukan di musola, ternyata di aula. Seperti apa ya acara pengukuhan nanti? Sungguh, aku tidak bisa menjelaskan acara pengukuhan dengan kata-kata. Acara itu terlalu luar biasa untuk dideskripsikan. Hanya satu hal yang akan selalu kuingat seumur hidupku. Awal mula mimpiku, ucapan dua kata dari orang tuaku, kami bangga. Rasanya aku ingin menangis, mengingat kenangan dan acara pengukuhan. Rasanya terlalu mengharukan. Jantungku berdebar sangat cepat. Keringat dari tadi menerus turun-menurun dari dahiku. Tanda kegugupanku. Saat ini aku tidak dapat mendengar hal apapun lagi kecuali suara detak jantungku yang menggila. Baik, semua kembali tempatnya masing-masing. Bersamaan dengan itu, semua orang kembali ke tempatnya masing-masing. Ia menghasilkan susunan yang indah dan rapi. Pemimpin pasukan, arahkan pasukan, kata pelatihku. Siap, gerak.
Dari sini, kita jalan menuju DP ya. Semuanya ingat, hari ini adalah hari pengibaran bendera. Berikan yang terbaik. Hentakan kaki kalian hingga bulu kuduk mereka meremang. Buat mereka terpukau. Hari ini kita disaksikan oleh seluruh penduduk sekolah dan beberapa orang penting yang datang untuk menyaksikan kalian. Buat orang tua dan diri kalian sendiri bangga. Pelatih kami bersuara memberikan motivasi. Dan penampilan kami pun dimulai. Semua tak bisa aku jelaskan melalui kata-kata. Saat mendengar namaku dipanggil oleh pembina upacara sebagai pemegang baki, saat melihat tatapan bangga orang tuaku, saat mendengar ujaran bangga teman sekelasku saat namaku dipanggil, walaupun menimbulkan kericuhan, dan diriku sendiri yang bangga membawakan bendera. Rasanya bibirku mau copot karena tidak hentinya diri ini tersenyum. Sungguh, ini akan menjadi awal dari mimpiku. Salah satu jalan yang kulewati untuk meraih mimpiku. Doakan aku ibu, ayah, teman, agar aku bisa meraih dan mencapai mimpiku nanti. Tunggu aku istana negaraku. Tunggu aku untuk membawakan bendera pada saat hari kemerdekaan negeriku yang kucintai ini. Dengan ini, kututup ceritaku. Makasih semua yang sudah memberikan perhatiannya dan menghabiskan waktunya untuk membaca cerita tentang salah satu perjalanan hidupku. Terima kasih.